Pada hari Rabu 29 April 2026 kemarin, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menggelar pemanggilan terhadap Putri Zulkifli Hasan terkait kisru sengketa perdata rumah kediaman yang saat ini ia huni. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai unmanning alias teguran Ketua Pengadilan pasca pemohon melakukan permohonan eksekusi atas objek perkara. Akan tetapi, Putri maupun pihak kuasa hukum sama-sama tidak menunjukkan batang hidungnya. Alhasil, agenda kemarin pun berakhir tanpa keputusan. Lantas seperti apakah kelanjutan proses hukum usai pihak Putri Zulkifli Hasan memilih tidak menghadiri pemanggilan? Saya karena dari awal akadnya itu pinjam-meminjam ya, saya punya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Tapi rumah saya juga setelah saya kembalikan, rumah saya minta dikembalikan juga karena harganya terlalu jauh. Saya terima pinjaman 3,5 M, harga rumahnya 30 M. Keputusan pihak Putri untuk mangkir agenda proses hukum sejatinya sudah berulang kali terjadi. Berdasarkan informasi dari pihak penggugat, pada mediasi awal yang diselenggarakan tahun 2023 silam saja, Putri pun memilih untuk tidak hadir. Penggugat bahkan menguak fakta jika selama perkara bergulir di ranah hukum, mereka belum sekalipun berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum Putri. Hadir cuma penggugat satu aja sama benar. Jadi sampai hari ini kita dengan pihaknya kuasa hukum Putri yang baru belum ada komunikasi. Jadi harusnya dia hadir hari ini karena kemarin itu kan berupa teguran untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela. Berarti secara dia harus menyerahkan rumah itu secara sukarela karena ada putusan. Tapi karena dia tidak hadir, harus dipanggil lagi karena ketua pengadilan belum memberi teguran langsung kepada Putri Zulkifli Hasan, sehingga perlu dipanggil lagi tanggal 3 Juni 2026. Jadi nanti hadir apa tidak hadir akan tetap dilaksanakan. Bila ditarik ke belakang, kisru sengketa perdata terkait rumah kediaman Putri Zulkifli Hasan sejatinya sudah berlangsung cukup lama. Menurut penjelasan sang penggugat, perkara ini sudah terjadi saat pandemi COVID melanda bumi. Hal itu bermula ketika Aziz Anugrah Yuda selaku penggugat menjalin perjanjian pinjam-meminjam uang senilai 5,5 miliar rupiah dengan pihak bernama Lie Andri Setiatama dengan sertifikat rumah sebagai jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, rumah tersebut diduga dijual oleh Lie Andri Setiatama kepada Putri Zulkifli Hasan tanpa sepengetahuan Aziz. Pas COVID itu ya, saya perlu uang ya, kepepet. Ya mau nggak mau ketemunya orang yang kayak gini. Ya akhirnya pinjam, dia cuma bisa ngasih angka 5,5 M. Tapi setelah potong diskonto, potongan pinjaman, administrasi dan lain-lain, terima bersih cuma 3,5 M. Padahal di appraisal itu rumah udah 30 M. Karena saya butuh ya mau nggak mau. Tapi setelah saya pinjam, dibalik nama sama dia. Setelah dibalik nama langsung, dijual ke P3 ya, sama Putri Zulkifli Hasan.
Terkait dugaan adanya manipulasi dokumen sehingga terjadinya penjualan rumah, pihak Aziz Anugrah sebenarnya sudah mengambil langkah hukum pidana dengan membuat laporan di Barreskrim Polri. Akan tetapi, laporan itu tak kunjung membuahkan hasil. Menariknya lagi, selama laporan itu berjalan pun, pihak Aziz Anugrah mengaku sudah berulang kali mengirimkan surat kepada pihak Putri Zulkifli Hasan. Sayangnya, jawaban dari istri Zumi Zola itu tak kunjung datang. Kedua hal itulah yang akhirnya membuat Aziz Anugrah menempuh langkah baru, yakni melayangkan gugatan perdata. Langkah yang akhirnya membuatnya memenangkan perkara. Saya laporkan ke Barreskrim dulu sebelum waktu jual itu, tapi nggak ada pergerakan. Ya kita mau nggak mau gugat perdata ya di pengadilan negeri sini sampai banding kasasi, kita menang, udah ingkrah putusannya. Ya kita mau melakukan eksekusi sekarang untuk pengambilan rumah. Kita udah mencoba ngasih surat juga nggak ada balasan. Jadi pertama kita pernah ngasih surat sebelum berperkara ya. Sebelum kita laporkan ke Barreskrim kita udah nyurat jangan dibeli objek itu karena masih sengketa. Setelah lapor Barreskrim kita juga kirim surat bahwa objek ini udah kita laporkan, tapi juga nggak ada. Kisru sengketa rumah yang terletak di daerah Cipinang ini tentunya sudah mencapai babak final. Ya, telah lahir keputusan inkrah yang memenangkan pihak Aziz Anugrah selaku tergugat. Beberapa langkah lain pun telah dicoba pihak Putri, seperti banding maupun kasasi. Namun, semua itu sudah resmi ditolak. Menanggapi itu semua, pihak Aziz sebenarnya masih membuka peluang bila Putri Zulkifli Hasan menginginkan solusi yang saling menguntungkan, yakni dengan cara membeli rumah itu secara langsung dari dirinya, dengan harga yang sesuai dengan pasar. Jadi misalnya dia pengen menguasai rumah itu, ya harusnya belinya dengan pemilik. Ya kalau saya dibeli di harga rumah yang sesuai sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya cuma terima uang 3,5 M, rumah saya 30 miliar hilang ya saya nggak terima. Kalau dia pernah mengajukan PK, kebetulan juga udah kita balas jawabannya dia. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Jadi meskipun ada PK, eksekusi tetap jalan. Apalagi PK-nya tentang kekhilafan hakim. Saya kira hakim tidak khilaf, hakim benar. Memenangkan perkara kita itu hakim benar. Pakai 2 kali Pak ya? 2 kali dimenangkan ketua pengadilan tinggi sama di Mahkamah Agung. Akan tetapi, bila mana upaya mencari jalan keluar secara damai tak kunjung tercapai, Aziz Anugrah pun tidak memiliki langkah selain meminta pengosongan paksa. Ya, bila pada pemanggilan kedua yang diagendakan pada tanggal 3 Juli 2026, pihak Putri lagi-lagi mangkir, upaya pengosongan paksa pun akan dilakukan oleh Aziz Anugrah. Kalau sampai hari ini dari pihak Putri Zulkifli Hasan belum ada komunikasi. Ya. Jadi kalau kita kan tetap tegas saja lah, karena dia juga selama ini juga ada komunikasi kita akan lakukan eksekusi sesuai proses di pengadilan. Hari ini kita unmanning atau teguran ya kita laksanakan. Nanti tanggal 3 Juni ya kita laksanakan. Harapannya ya diserahkan. Kalau nggak diserahkan ya berarti ya pengosongan paksa. Pasti kita pengen Ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Tadi karena sudah dijual sama termohon satu berupa Liandri kepada Putri, sehingga mau tidak mau Putri harus kita tarik sebagai pihak. Iya. Karena dia beli objek dalam sengketa. Ketika para pihaknya kalah, tergugat satu kalah, atau sekarang termohon satu kalah, ya dia harus ikut kalah, ikut menyerahkan. Ya. Karena akte-aktenya sudah dibatalkan sama pengadilan tinggi, dibuatkan juga sama Mahkamah Agung. Jadi tidak ada alasan lagi dia untuk tidak menyerahkan.